Hey baby, how you doing? That's just one of the many catcalls women hear walking down the street. And she got catcalled after catcalled, and she was absolutely frustrated about it. It's disgusting. Yeah, it's pretty. You shouldn't do that to somebody. And how did that make you feel? Very uncomfortable. Horrible. Horrible. Of shock and anger. To see how these women were treated, it really caught their boyfriends off guard. It might surprise you as well. Kasus pelecehan seksual dengan melakukan catcalling memang seringkali terjadi di masyarakat kita, dengan perempuan sebagai mayoritas dari korbannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu laki-laki menjadi korban dari pelecehan seksual. Beberapa orang mungkin masih bertanya-tanya, apa mungkin hal tersebut terjadi? Dan ya, jawabannya adalah laki-laki juga dapat menjadi korban dari pelecehan seksual. Tapi sebagaimana dengan catcalling dan pelecehan seksual, kasus-kasus tersebut di mana ujaran maupun gestur itu dianggap sebagai sebuah candaan. Bahkan, beberapa oknum melegitimasi tindakannya dengan berkata bahwa catcalling yang dilakukannya adalah sebuah bentuk dari pujian. Catcalling terjadi di mana-mana. Lantas apakah pelaku catcalling hanya berlaku ke salah satu gender saja? Mari kita ulas bagaimana kemudian catcalling beriringan dengan terminologi double standard. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, terminologi apa sih yang tepat dalam menjabarkan apa yang telah kalian lihat barusan? Apa yang telah kalian lihat sebelumnya bisa dinamakan sebagai double standard. Double standard atau standar ganda merupakan ukuran moral dengan membuat penilaian secara tidak sama dalam suatu kejadian atau objek serupa yang terkesan tidak adil dan proporsional. Istilah ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1872 terhadap fakta struktur moral yang sering diterapkan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Double standard sering dilakukan oleh laki-laki, tetapi apakah perempuan memang tidak pernah melakukannya? Jawabannya adalah pernah. Dewasa ini, perempuan seringkali tanpa sadar melakukan double standard. Namun, ketika mereka melakukannya, mereka tidak mendapatkan respon yang sama apabila laki-laki yang melakukan hal tersebut. Hal ini dilandaskan kepada persepsi masyarakat bahwasanya perempuan seringkali menjadi korban. Sehingga ketika laki-laki yang menjadi korban, respon orang-orang hanyalah, ya udahlah ya udahlah, ya udah sih, dan kata-kata semacam itu. Padahal kita sering menuntut kesetaraan gender, tetapi terkadang kita masih sering melakukan hal-hal yang justru menjauhkan kita dari kesetaraan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memperlihatkan bahwa pelecehan seksual itu dapat terjadi kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Foto ini diambil ketika rombongan dari keluarga Sultan Brunei Darussalam yang melakukan kunjungan kenegaraan sembari memberi selamat atas pelantikan Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan tersebut terlihat sosok yang menjadi sensasi viral oleh para netizen. Sosok tersebut adalah Pangeran Abdul Matin, atau yang biasa dikenal sebagai Prince Matin. Kunjungannya ke Indonesia memberikan exposure atas dirinya pada masyarakat Indonesia. Hasilnya adalah meningkatnya popularitas
dalam waktu yang singkat, terutama dari kaum Hawa. Pangeran Matin sendiri merupakan keturunan darah biru Kesultanan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, dan merupakan anak ke-10 dari 14 bersaudara. Selain sebagai salah satu putra dari seorang sultan yang memimpin negara Brunei Darussalam, Prince Matin juga memiliki segudang prestasi, seperti memiliki gelar Master of Arts dalam bidang International Studies and Diplomacy dari School of Oriental and African Studies University of London, dan juga merepresentasikan negaranya dalam cabang olahraga polo pada Asian Games 2017 dan 2019. Atas prestasinya tersebut, semakin menambah kekaguman dari para netizen yang terkadang bisa terlalu berlebihan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan seksual catcalling. Berikut merupakan komentar-komentar yang ditinggalkan oleh netizen di kolom komentar di Instagram milik Prince Matin. Isi dari komentar-komentar tersebut kebanyakan menyatakan kekaguman mereka pada Prince Matin, baik dalam segi prestasi maupun karena wajahnya yang tampan. Tetapi tidak sedikit juga netizen yang meninggalkan komentar-komentar yang tidak pantas yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual catcalling. Kebanyakan dari komentar-komentar tidak pantas tersebut dikirimkan oleh warga Indonesia, terutama perempuan-perempuan yang masih muda. Komentar-komentar tidak pantas tersebut kemudian membuat Prince Matin merasa tidak nyaman. Hal tersebut dapat dilihat karena beberapa hari setelah munculnya komentar-komentar tidak pantas tersebut, Prince Matin menonaktifkan kolom komentarnya di Instagram agar tidak ada yang dapat memberi komentar di foto-fotonya. Selain di Instagram, netizen-netizen tersebut juga meninggalkan komentar-komentar yang tidak pantas tentang Prince Matin di media sosial lainnya, seperti di Twitter maupun di TikTok. Netizen-netizen tersebut juga memenuhi kolom komentar milik pacar dari Prince Matin yang bernama Anisha dengan kata-kata yang tidak pantas, sehingga ia memutuskan untuk mengunci akun Instagramnya tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai mengapa hal ini dapat dikatakan sebagai double standard. Pertama-tama kita sepakat bahwa komentar-komentar yang banyak muncul di akun Instagram Prince Matin dapat dikategorikan sebagai sexual harassment. Tanpa pikir panjang pun kita sadar bahwa komentar-komentar tersebut cenderung ofensif dan tidak pada tempatnya. Bahkan bisa dibilang cukup menggelikan, apalagi mengingat fakta bahwa Prince Matin bukanlah seorang artis atau rakyat biasa tetapi putra dari seorang sultan. Nah, masih ingatkah kalian dengan fenomena catcalling yang ramai dibicarakan? Tentu kita semua dapat melihat bahwa ketika bentuk pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagai korbannya, reaksi publik tentunya sepakat bahwa hal tersebut salah dan akan langsung mengecam pelaku tanpa ampun. Namun bagaimana ketika pelecehan tersebut dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang menjadi korbannya? Nah, disinilah double standard itu terlihat. Double standard tersebut nampak ketika perempuan sendiri sudah pasti risih dan sangat mengecam laki-laki apabila mereka menjadi korban tindakan pelecehan dalam bentuk apapun. Namun nyatanya, mereka sendiri justru juga seringkali menjadi pelaku, dan ironisnya pelaku perempuan ini umumnya tidak sadar atau ignoran akan fakta bahwa yang mereka lakukan termasuk ke dalam sexual harassment. Lantas apa kabar kesetaraan gender? Bagaimana mau setara apabila perempuan sendiri
tanpa sadar kerap menjadi pelaku atas sesuatu yang mereka benci dan ingin hapuskan. Nah, mindset inilah yang harus diubah, bahwa ketika perempuan tidak ingin dilecehkan oleh lawan jenis, maka seharusnya perempuan tidak membiarkan double standard tersebut tumbuh di masyarakat.